Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Syawal dengan NIM 23111305 dengan Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar basis data, konsep ERD atau Entity Relationship Diagram dan implementasinya. Pendahuluan. Presentasi ini membahas dasar-dasar basis data, konsep ERD, dan aplikasinya dalam pengelolaan data. Yang pertama, konsep dasar. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan tersimpan secara sistematis dalam perangkat komputer, memungkinkan untuk pengelolaan dan pengambilan informasi yang efisien. Jenis-jenis basis data. Terdapat beberapa jenis-jenis basis data, antara lain basis data relasional, basis data NoSQL, dan basis data hierarkis, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya. Manfaat basis data. Basis data memungkinkan penyimpanan data yang terorganisir, memudahkan akses dan pengambilan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis. Yang kedua, model data. Model relasional. Model ini menggunakan tabel untuk menyimpan data dan relasi antar tabel, memudahkan penggunaan operasi SQL dalam pemrograman basis data. Model hierarkis. Model ini menyusun data dalam struktur pohon, di mana setiap entitas memiliki hubungan satu ke banyak. Cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan hierarki. Model jaringan. Model ini memperbolehkan hubungan many-to-many antar entitas, memberikan fleksibilitas dalam pengorganisasian data yang kompleks. 3. Entity Relationship. Definisi entitas. Entitas adalah objek yang memiliki keberadaan independen dalam model data, yang dapat berupa fisik, seperti pengguna, atau konsep, seperti transaksi. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas yang mendefinisikan bagaimana dua atau lebih entitas saling berhubungan dalam konteks basis data. Atribut dalam ERD. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas dan relasi, seperti nama, tanggal, dan lokasi, yang penting untuk mendetailkan informasi. Yang keempat, ada ERD notasi. Simbol entitas. Simbol entitas dalam ERD biasanya digambarkan sebagai persegi panjang, mewakili sumber data utama yang ingin dikelola. Simbol relasi. Simbol relasi digambarkan dengan garis atau rombus, menunjukkan bagaimana entitas saling berhubungan serta tipe hubungan yang ada. Simbol atribut. Simbol atribut dalam ERD biasanya digambarkan sebagai oval, yang mengindikasikan karakteristik yang menyertai entitas. Setiap atribut memiliki tipe data, seperti string, integer, atau tanggal, yang mendeskripsikan jenis data yang bisa disimpan. Yang kelima, ada pembuatan ERD. Langkah-langkah membuat ERD. Langkah pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi entitas dan relasinya. Selanjutnya, tentukan atribut untuk setiap entitas, gambarkan hubungan antar entitas, dan pastikan semua aspek data tercakup. Terakhir, lakukan review untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan. Di sini ada kesalahan umum dalam membuat ERD. Kesalahan umum dalam pembuatan ERD meliputi kurangnya entitas yang penting, hubungan yang tidak jelas, dan penggunaan atribut yang tidak konsisten. Penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan setiap elemen terkomunikasi dengan baik. Alat untuk membuat ERD. Ada berbagai alat untuk membuat ERD seperti Lucidchart, Draw.io, dan Microsoft Visio. Alat-alat ini menyediakan antarmuka intuitif dan fitur untuk menyederhanakan proses pembuatan diagram, termasuk simbol, template, untuk mempercepat desain. Yang keenam,
Ada implementasi IRD. Transformasi IRD ke tabel. Transformasi IRD ke tabel melibatkan pembuatan tabel database berdasarkan entitas yang teridentifikasi. Setiap entitas menjadi tabel dan atribut menjadi kolom dalam tabel tersebut, bersama dengan kunci utama yang unik. Normalisasi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengurangi duplikasi data di dalam basis data. Dengan menerapkan aturan normalisasi, basis data akan lebih konsisten dan efisien. Ada beberapa bentuk normalisasi, termasuk first normal form atau 1NF dan second normal form atau 2NF. Pengujian basis data. Pengujian basis data penting untuk memastikan integritas dan keakuratan data. Ini mencakup verifikasi bahwa data dapat dimasukkan, diubah, dan dihapus dengan benar, serta pengujian relasi dan query untuk memastikan hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, kasus penggunaan. Contoh implementasi IRD. Contoh implementasi IRD dapat ditemukan di berbagai sektor, seperti sistem manajemen pendidikan, di mana siswa, kursus, dan dosen saling berhubungan. Setiap entitas perlu didefinisikan dengan jelas untuk mencapai manajemen data yang efisien. Skenario studi kasus. Dalam studi kasus, analisis mendalam dilakukan untuk menilai kebutuhan sistem informasi suatu organisasi. Dengan menggunakan IRD, pemangku kepentingan dapat memahami struktur data dan hubungan serta memberikan input yang lebih baik. Di sini ada analisis kasus penggunaan. Analisis kasus penggunaan membantu mengidentifikasi bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Ini sangat berguna untuk menentukan kebutuhan sistem dan memetakan alur kerja, serta mendokumentasikan fitur yang perlu ada. Yang kedelapan, ada perancangan lanjutan. Basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah sistem yang menyimpan data di beberapa lokasi fisik, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan meningkatkan ketersediaan. Ini berpotensi mengoptimalkan kinerja sistem dengan membagi beban kerja. Basis data NoSQL. Basis data NoSQL dirancang untuk menyimpan dan mengambil data dalam format yang tidak terstruktur atau semi-struktural. Ini sering digunakan untuk aplikasi besar yang memerlukan skalabilitas dan performa tinggi seperti aplikasi web dan big data. Pemodelan data kompleks. Pemodelan data kompleks melibatkan struktur data yang tidak biasa, seperti data graf atau multidimensi. Teknik ini sering digunakan dalam analisis data dan aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan dan representasi data. Kesimpulan. Presentasi ini memberikan gambaran umum tentang dasar-dasar basis data, pentingnya IRD dalam desain dan implementasi, serta perancangan dan penggunaan data yang lebih kompleks. Pemahaman tentang konsep-konsep ini sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi informasi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk